Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novia Aurora. Jadi kemarin itu Novia sudah menyampaikan materi tentang lanjutan dari jenis pelayanan BK. Nah, kali ini materi dalam silabus yang selanjutnya adalah format kegiatan BK. Jadi kali ini Novia bakalan menyampaikan materi tentang format kegiatan BK. Jadi ada 6 format kegiatan BK teman-teman. Yang pertama yaitu format kegiatan klasikal bimbingan dan konseling atau BK. Yang kedua, format kegiatan kelompok BK. Yang ketiga, format kegiatan individual BK. Yang keempat, format kegiatan lapangan BK. Dan yang kelima format kegiatan jarak jauh bimbingan dan konseling. Dan yang keenam, format kegiatan kolaboratif bimbingan dan konseling. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu format kegiatan klasikal bimbingan dan konseling. Format kegiatan klasikal yaitu suatu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien dalam satu kelas. Misalnya, jika ada suatu masalah yang timbul di dalam suatu kelas, maka seorang konselor harus berperan untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi tersebut. Namun cara menyelesaikannya yaitu dengan cara dikumpulkan semua klien yang ada di dalam kelas tersebut, karena masalah yang dihadapi itu akan didiskusikan secara bersama-sama dengan dibimbing oleh seorang konselor tersebut. Nah, menurut Santoso tahun 2011 halaman 139, bimbingan kelas atau klasikal adalah program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Secara terjadwal, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada para peserta didik. Oke, jadi layanan bimbingan klasikal ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut. Dapat terjadinya interaksi sehingga saling mengenal antara guru di BK atau konselor dengan peserta didik atau konseling. Dapat sebagai wadah atau adanya media terjadinya komunikasi langsung antara guru BK dengan peserta didik. Dapat terjadinya kesempatan bagi guru BK melakukan tatap muka, wawancara, dan observasi terhadap kondisi peserta didik dan suasana belajar di kelas, sebagai upaya pemahaman terhadap peserta didik dan upaya pencegahan, penyembuhan, perbaikan, pemeliharaan, dan pengembangan pikiran, perasaan, dan kehendak serta perilaku peserta didik. Nah, ini ada pelaksanaan bimbingan klasikal, bimbingan, dan konseling. Jadi langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melakukan pemahaman peserta didik, menentukan kelas layanan, menyiapkan instrumen pemahaman peserta didik, pengumpulan data, analisis data, dan merumuskan pemahaman. Yang kedua, menentukan kecenderungan kebutuhan layanan pembimbingan klasikal bagi peserta didik konseli atau dasar hasil pemahaman peserta didik. Yang ketiga, memilih metode dan teknik yang sesuai untuk memberikan layanan bimbingan klasikal, ceramah atau diskusi, atau ceramah simulasi diskusi, atau ceramah tugas diskusi. Nah, yang keempat, persiapan pemberian layanan bimbingan klasikal dapat disiapkan secara tertulis, merupakan suatu bukti administrasi kegiatan. Dengan demikian, materi layanannya disajikan secara terencana dengan harapan mencapai hasil yang optimal, sebab disusun atas dasar kebutuhan dan literatur yang relevan. Yang keenam, memilih sistematika persiapan yang dapat disusun oleh guru bimbingan konseling atau konselor dengan catatan telah mencerminkan adanya kesiapan layanan bimbingan klasikal dan persiapan diketahui oleh koordinator bimbingan dan konseling dan atau kepala sekolah. Yang ketujuh, mempersiapkan alat bantu untuk melaksanakan pemberian layanan bimbingan klasikal sesuai dengan kebutuhan layanan. Yang kedelapan, evaluasi pemberian layanan bimbingan klasikal perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses tepat tidaknya layanan yang diberikan atau perkembangan sikap dan perilaku atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan. Secara umum, aspek yang dievaluasi meliputi kesesuaian program dalam pelaksanaan, keterlaksanaan program, hambatan-hambatan yang dijumpai, dampak terhadap kegiatan belajar mengajar,
dan respon peserta didik, personal sekolah, dan orang tua, serta perubahan perkembangan peserta didik atau perkembangan belajar pribadi, sosial, dan karirnya. Nah, yang kedua, format kegiatan kelompok bimbingan dan konseling. Jadi, format kegiatan kelompok yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah klien dalam bentuk kelompok melalui dinamika kelompok tersebut. Misalnya, seorang konselor mengarahkan atau membimbing klien dalam sejumlah kelompok yang ketika ada permasalahan di waktu itu maka diselesaikan melalui cara kelompok yang dibantu oleh seorang konselor yang sudah profesional. Nah, unsur konseling kelompok yaitu ada yang pertama, anggota kelompok adalah individual normal yang mempunyai masalah dalam rentangan penyesuaian yang masih dapat diatasi oleh pemimpin kelompok maupun anggota kelompok yang lainnya. Yang kedua, pemimpin kelompok adalah seorang ahli yang memimpin jalannya kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok dipimpin oleh seorang konselor atau psikolog yang profesional dengan latihan khusus bekerja dengan kelompok. Terus yang ketiga, permasalahan yang dihadapi antar anggota konseling kelompok adalah sama. Yang keempat, metode yang dilaksanakan dalam konseling kelompok berpusat pada proses kelompok dan perasaan kelompok. Interaksi antar anggota kelompok sangat penting dan tidak bisa dinomorduakan. Kegiatan konseling kelompok dilaksanakan berdasar pada alam kesadaran masing-masing anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok. Yang ke-7, menekankan pada perasaan dan kebutuhan anggota. Yang ke-8, adanya dinamika kelompok antar anggota kelompok dalam kegiatan konseling kelompok. Yang terakhir, ada unsur bantuan yang dilakukan oleh pemimpin kelompok. Nah, yang ketiga, format kegiatan individual, bimbingan, dan konseling. Format kegiatan individual yaitu suatu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani klien secara perorangan. Dalam format individual ini, seseorang konselor hanya menuntaskan pelayanan masalah yang dihadapi oleh seorang konselor tersebut. Karena dengan format layanan individual inilah seorang konselor bisa memberikan masukan-masukan, seperti memberikan masukan motivasi agar klien tersebut bisa mandiri. Nah, adapun hal-hal yang perlu dipahami dari seorang individu dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas diri, yaitu berbagai aspek yang secara langsung menjadi keunikan pribadi. Yang kedua, kondisi jasmania dan kesehatan. Yang ketiga, kapasitas. Yang ketiga, kapasitas umum, inteligensi dan khusus atau yang ketiga, kapasitas dan kecakapan. Yang keempat, sikap dan minat. Yang kelima, watak dan temperamen. Yang keenam, cita-cita sekolah dan pekerjaan. Yang ketujuh, aktivitas sosial. Yang kedelapan, hobi dan pengisian waktu luang. Yang kesembilan, kelebihan atau keluar biasaan dan kelainan-kelainan yang dimiliki. Dan yang kesepuluh, latar belakang keluarga peserta didik atau siswa atau klien. Yang keempat, format kegiatan lapangan bimbingan dan konseling. Format kegiatan lapangan yaitu kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan kliennya melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan. Misalnya, seorang konselor itu harus berperan penting dalam mengarahkan dan membina kliennya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi kliennya. Ketika kliennya itu berada di luar kelas atau di luar ruangan, konselor bisa menjumpai kliennya di lapangan mana saja, supaya masalah klien tersebut bisa diketahui dan diselesaikan. Dalam hal ini, kegiatan bimbingan konseling lapangan bisa kita lakukan dengan cara praktek lapangan bimbingan dan konseling luar sekolah yang disebut dengan PLBK luar sekolah. Yang kelima, format kegiatan jarak jauh bimbingan dan konseling. Format kegiatan jarak jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media atau saluran jarak jauh seperti surat dan sarana elektronik,
Pada saat sekarang, alat elektronik merupakan peminat terbanyak di seluruh dunia dan mengalahkan surat sebagai alat kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling. Dan yang kita sering pakai sebagai alat elektronik penghubung dalam berkomunikasi adalah seperti internet, handphone, laptop, dan lain sebagainya. Di sini internet merupakan hal yang sangat dinikmati oleh orang dewasa, orang yang berusia lanjut, remaja, dan termasuk anak-anak. Salah satu layanan format kegiatan jarak jauh, bimbingan, dan konseling sebagai alat komunikasi antar konselor dengan konseli adalah sebagai berikut. Pertama, berbasis video conference. Jadi video conference itu merupakan bagian dari dunia teleconference yang dapat digunakan untuk audio dan video sehingga terjadi pertemuan di tempat yang berbeda-beda. Yang kedua, layanan bimbingan dan konseling berbasis telepon. Nah, kalau berbasis telepon, kita bisa menggunakan video atau misalnya telepon seperti itu. Nah, yang ke-6, format atau yang terakhir, format kegiatan kolaboratif, bimbingan dan konseling. Format kegiatan pendekatan khusus atau kolaboratif yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan atau masukan dan hal-hal yang bermanfaat kepada peserta didik tersebut. Kolaboratif dalam Kamus Bahasa Indonesia sama dengan kolaborasi. Jadi kolaborasi adalah suatu bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga, atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta berbasis masyarakat. Nah, itu tadi materi dari format kegiatan BK atau bimbingan konseling. Thank you teman-teman.